Saya katakan, oke, bagaimana kalau seandainya isunya turunkan Jokowi? Itu benar, saya yang mengatakan seperti itu. Dampak seperti itu, ada yang tidak. Saya ingin tahu saja sesungguhnya. Dampak adalah uang rekomendasi yang ini turunkan Presiden Jokowi. Berani nggak? Berani nggak? Pengamat, kenapa tidak tugas presiden saja yang diberikan Jokowi ke Prabowo? Penunjukan Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto sebagai leading sektor food estate atau penggarapan lumbung pangan menyeratkan seolah-olah kalau Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak mampu melaksanakan tugas mengurusi pangan. Begitu kata pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta Saiful Anam saat berbincang dengan kantor berita politik Rimol, Minggu 12 Juli 2020. Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo bisa merusak ketatanegaraan. Selain itu, Saiful menyarankan agar Kementerian Pertanian dibubarkan saja dan dilebur dengan Kementerian Pertahanan jika dinilai sudah tidak mampu mengurusi soal pangan. Lalu, untuk apa ada Kementan kalau tidak bisa mengurus pangan? Sekalian bubarkan saja Kementan, leburlah dengan Kemenhan. Karena menurutnya tugas mengurusi masalah pangan yang dibebankan kepada Prabowo tidaklah masuk akal. Sebaliknya, jika memang Jokowi sudah kewalahan mengatur pangan di saat pandemik, maka dia menyarankan agar bertukar posisi saja, langsung dengan Prabowo. Kenapa? Tidak tugas presiden sajalah diberikan ke Prabowo, atau mundur saja kalau sudah merasa tidak sanggup memimpin pangan di Indonesia. Ekonomi terancam krisis, Jokowi terus terang, saya ngeri. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku khawatir dengan potensi krisis ekonomi dunia tahun ini. Banyak lembaga internasional yang sudah memprediksi kontraksi ekonomi global tahun ini akan sangat dalam. Jokowi pun meminta para menterinya untuk bekerja tidak seperti biasanya. Dia ingin semua menterinya merasa bekerja seolah-olah sudah dalam kondisi krisis. Jokowi menjabarkan proyeksi dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi yang menyebutkan kontraksi ekonomi global diprediksi mencapai minus 6 hingga 7,6%. Ia mengaku khawatir dengan proyeksi-proyeksi ini. Kalau tidak, ngeri saya. Terus terang, saya ngeri banget. Apalagi di kuartal ketiga ini. Ini kuncinya di kuartal ketiga. Saya melihat memang setelah kita rapat dengan kabinet, ada pergerakan yang lumayan, tapi belum sesuai dengan yang saya harapkan. Semua harus bergerak lebih cepat, lebih baik. Sudah bergerak lebih bagus tapi belum. Ekonomi Indonesia juga tengah dihantui resesi. Kuartal kedua 2020 sudah dipastikan pertumbuhan ekonomi akan minus. Jika kuartal kedua 2020 kembali minus, maka sudah dipastikan ekonomi RI masuk dalam jurang resesi. Jokowi mengaku akan memantau setiap hari penggunaan anggaran setiap kementerian. Dia meminta agar serapan anggaran dikebut untuk belanja di dalam negeri. Sementara untuk belanja produk luar negeri, dia minta direm. Dan lagi-lagi, Presiden Jokowi mencurahkan isi hatinya ke publik merespon kinerja jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dalam menangani dampak pandemi virus corona baru atau COVID-19 tidak serius. Pasalnya, dalam rapat terbatas atau ratas Selasa 7 Juli 2020 yang lalu, kepala pemerintahan ini meminta para anak buahnya mengubah pola kerja mereka dari yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa dengan istilah pindah channel. Hal ini kembali menjadi sorotan publik dan menuai beragam komentar. Salah satunya disampaikan pengamat politik Adi Prayitno yang menilai bahwa curahan hati Jokowi kali ini adalah kemarahan lanjutan dari pidato di rapat kabinet 18 Juni yang silam. Namun untuk kemarahan Jokowi kali ini, menurut Adi Prayitno bisa dipandang sebagai suatu kemarahan yang tidak meledak-ledak seperti sebelumnya, tapi lebih kepada sindiran kepada menterinya yang selama bekerja dari rumah tidak menghasilkan apapun. Perekonomian masyarakat Indonesia anjlok lantaran pandemi COVID-19 terutama bagi warga yang berada di zona merah. Hal ini terungkap dalam hasil riset yang dilakukan LSI Denny JA. Tercatat sebesar 74,8% publik menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka saat pandemi virus corona lebih buruk
dan bahkan jauh lebih buruk dibandingkan masa sebelum COVID-19. Menurut Ardian, kalangan yang menyatakan kondisi ekonomi buruk merata di hampir semua segmen, baik mereka yang kelas ekonomi atas maupun wong cilik, berpendidikan tinggi maupun rendah, tua maupun muda, dan semua konstituen partai politik. Pada segmen ekonomi bawah, mereka yang mengatakan ekonomi memburuk sebanyak 81,3%. Sementara mereka yang merasa ekonomi tak berubah sebesar 15,8%. Kondisi buruk itu ternyata tak hanya terjadi di segmen ekonomi bawah, pada segmen ekonomi atas juga. Pada segmen pendidikan, semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tinggi pula persepsi bahwa ekonomi mereka berburuk. Pada segmen mereka yang terpelajar, pernah kuliah atau di atasnya, mereka yang menyatakan ekonomi buruk sebanyak 62,5%. Sementara lanjutannya, mereka yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah sebanyak ke 34,3%. Pada segmen pendidikan rendah, mereka yang hanya lulus SD atau di bawahnya sebanyak 78,8% menyatakan kondisi ekonomi mereka memburuk. Sementara itu pada segmen pemilih PDIP, partai pemenang pemilu sebanyak 77,8% menyatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada konstituen Golkar, sebanyak 74,2% menyatakan ekonomi mereka memburuk. Pada segmen pemilih PKS yang biasanya memilih muslim kelas menengah yang tinggal di kota, sebanyak 70,7% menyatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. 6 bulan dilanda pandemi COVID-19, tingkat kecemasan politik atas ekonomi mereka berada di zona merah. Mayoritas mereka menyatakan ekonomi mereka memburuk di atas 70%. Dan mayoritas khawatir bahwa mereka tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok mereka di atas 80%. Karena itu, menurut Ardian, pemerintah sebaiknya menghindari untuk membuat kebijakan yang makin membuat kondisi warga ekonominya lemah. Kondisi masyarakat saat ini ibarat rumput kering yang mudah terbakar, sebab persepsi publik berpotensi mengubah krisis kesehatan menjadi krisis sosial dan politik. Diketahui, survei tersebut dilakukan LSI Jenny JA secara tatap muka pada tanggal 8-15 Juni 2020. Menggunakan 8.000 responden di 8 provinsi besar di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Provinsi Bali. Sementara margin of error sekitar 2,05%. Survei menggunakan riset kualitatif, analisis media, dan in-depth interview untuk memperkuat temuan dan analisa. Dan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir memperkirakan pemulihan ekonomi dalam negeri akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini hanya mencapai 40-65% saja. Namun demikian, ia meyakini perlahan akan membaik hingga akhirnya 100% pulih dalam kurun waktu 2 tahun mendatang. Erick menyebutkan perubahan pola bisnis sejumlah sektor usaha menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemerintah saat ini. Pasalnya, dampak COVID-19 tidak saja bagi kesehatan namun juga bagi dunia usaha dan ekonomi nasional. Karena itu, Erick menyatakan selama kementerian yang membidangi banyak industri usaha mikro, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait dan pemerintah daerah guna mengambil sejumlah langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak yang lebih buruk lagi bagi usaha dan kesehatan. Kondisi itu menurut Erick membuat dia selalu mengingatkan sejumlah direksi BUMN agar melakukan langkah-langkah dengan benar. Bukan saja persoalan proyek yang harus dijalankan, tapi juga mampu membuat terobosan-terobosan baru untuk mampu menangani pandemi tersebut. Dan itulah yang kita harus jaga di BUMN, bahwa apa yang kita jalani ini semua melalui proses yang benar. Tidak hanya jadi project base yang dijalankan, bisa juga membuat terobosan-terobosan yang bisa mengurangi beban dari masyarakat dan pemerintah.